Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di History Podcast. Nah, kali ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang sangat dibilang mengetahui tentang perkembangan saat ini yang berkaitan tentang gen sih. Gen Z. Gen Z, iya. Gen Z atau Gen Z? Sunda mah Gen Z. Gen Z. Oke. Nah, narasumber kali ini ada Kang Akmal. Yo, what's up guys? Sangat Gen Z sekali ya. Ya, sebelum ke tentang mengulas informasi, kita tanya-tanya dulu. Bagaimana Kang Akmal datang ke sini? Ya, Kakak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Rafli sehat? Alhamdulillah, cuma dompet biasa. Oh, itu mah emang Gen Z kebanyakan juga gitu sih penyakit. Ya itu banyak itu dompet gitu. Ya baik. Kang Akmal sengaja datang ke sini atau memang kemarin tuh ditelepon suruh ke sini buat ngisi narasumber? Sebetulnya saya dari 1 minggu ke belakang Minggu ke belakang. Iya, minggu kemarin lah banyak job lah. Wis, kemarin kemana minggu kemarin? Tadinya mau ke luar negeri. Iya. Sebuah negeri Calengka. Oh, di situ iya. ada biasa ngobrol-ngobrol sama teman. Memang sangat pantas untuk diundang pada podcast history ini. Orang penting. Dia 1 detik ditinggal aja langsung tahu. Ya mungkin gini Kang. Jadi kali ini Akang teh disuruh kesini untuk membahas mengenai Gen Z. Katanya Akang sangat menjiwai banget gitu, sehingga Akang teh bisa menjelaskan tentang apa Gen Z teh gitu kan. Bagaimana Gen Z ini dalam dunia pakaian lah, fashion. Oh, Kita bahasnya situ aja lah, biar tidak kemana-mana kan. Gen Z itu kan luas. Ya, bisa berbicara mengenai isu-isu sosial, Betul. politik dan sebagainya lah. Tapi kita dikhususkan untuk berbicara mengenai fashion. Wah, betul. Menarik banget tentang fashion nih. Mungkin kita pada umumnya gitu, orang-orang di luar sana mungkin udah tahu lah kan, ada seperti stratifikasi lah atau pembabakan per generasi gitu, dari mulai yang namanya baby boomer, Oh iya. Gen X, terus Gen Y atau milenial, Milenial. terus Gen Z, terus Gen Alpha. Nah, yang terbaru itu Gen Alpha. Ya apa? Jadi baby boomer itu sekitaran pada 1945 hingga berapa gitu. Terus disusul dengan Gen Y kalau nggak salah. Itu rentang waktunya sampai 1980-an lah, 70. Nah, di 80-an hingga 97 kalau nggak salah. 80 hingga 97 itu disusul dengan milenial atau Gen X kalau nggak salah, milenial tuh. Nah, di tahun 97, 98 hingga 2010, 2011-an itu Gen Z. Kak Rafiq tahun 2000 ya? Saya mah tahun 2005. Baby face sekali. Ya, kita berdua kan termasuk di kisaran angka tahun 2000-an kan. Kita termasuk Gen Z juga di situ. Terus ke bawahnya di 2010 hingga sekarang itu termasuk Gen Alpha. Ya, perbedaannya sih itu hanya sebagai melihat situasi lah, lebih situasi kondisi sebenarnya. Karena kan pada masa pertama itu baby boomer, pasca perang kan itu, perang yang dulu gempar, perang dunia 1, 2 gitu ya. ya. Terus beralih ke gen selanjutnya itu peralihan ke masa teknologi, industri gencar-gencarnya. Terus sekarang kita milenial dan Z
Z dan Alpha itu masuk ke kemajuan teknologi gitu kan. Jadi sebetulnya pada gadget itu tidak mungkin ada orang orang atau di gadget lahir yang tidak mengenal teknologi. Karena kan kita terlahir di era teknologi kan, pasti tahu lah apa gimana cara menggunakan handphone kan, laptop, internet seperti itu. Nah mungkin untuk masalah fashion nih yang lebih uniknya. Gadget itu pada masa gadget ini sesuai ya, saya baca-baca juga ya di beberapa referensi gitu di website seperti ya banyak lah, kumparan.com ada di situ, di sana juga kan melakukan survei gitulah. Gadget itu lebih dalam berfashion atau dalam cara berpakaian itu lebih apa istilahnya, terbuka lah, lebih aneka ragam. Jadi istilahnya open minded. Oh iya. Nah Yang dimaksud terbuka itu seperti apa gitu? bukan terbuka gitu ya, bukan maksudnya. Nggak, maksudnya terbuka itu kan ada yang pakai apa namanya? Iya, iya. Kan pendek gitu kan. Iya. Kan sekarang lagi banyak-banyaknya memang generasi Gen itu pakai fashionnya itu cuma segini gitu kan, cewek Iya. tuh gitu. Apakah itu juga Termasuk ya betul yang apa yang dikatakan tadi Kang Rapli, bahwasanya keterbukaan itu merupakan salah satu contoh fashion? ya keterbukaan yang tadi saya katakan. Jadi istilahnya tuh Gen Z itu lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Salah satunya itu lewat cara berpakaian fashionable. Jadi istilah feminisme, istilah kaum untuk wanita, fashion untuk wanita, zaman sekarang tuh dipakai juga untuk para kaum laki-laki. Seriusan, coba banyaklah di Instagram. Tokoh-tokoh atau artis-artis dunia lah. Contoh siapa nih? Contoh siapa? Ada penyanyi Harry Styles yang nyanyi na 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 na, pokoknya nyanyi itulah. Iya. Dengan Holy. Nah, iya. itu dia sebelumnya dia kelihatan dari apa namanya? Dari cara berpakaian, dari cara dia berinteraksi, dia kelihatan maco sebelumnya. Dia laki-laki. Cuman entah kenapa gitu. Mungkin karena dia mengikuti perkembangan zaman. Dia sekarang menggunakan pakaian-pakaian ya wanita lah. Kasarnya tuh. Ya mungkin karena perkembangan zaman juga mungkin. Jadi yang tadi saya katakan bahwa zaman sekarang tuh kita lebih open minded lah. Jadi zaman sekarang tuh tidak hanya ini pakaian untuk perempuan, ya udah pakai perempuan aja. Misalkan pakai baju crop top yang segini, yang pendek segini kata tadi. Di sekarang nggak berlaku lagi gitu. Selagi menurut saya sih selagi tidak melanggar norma atau aturan-aturan di suatu masyarakat ya nggak apa-apa sih gitu. Nah kalau misalkan ini kan sekarang itu dunia mahasiswa lah, kita ambil contoh gitu kan. Kalau misalkan penerapan dari gaya fashion Gen Z ini gitu kan, ketika tadi yang open minded itu terus memakai baju yang mungkin disebut kurang bahan mungkin gitu ya, kurang bahan gitu. Di orang Sunda mah wah udah di. Iya itu. Nah maksudnya bagaimana pandangan dari Kang Akmal sendiri mengenai penggunaan baju di wilayah kampus gitu kan, yang dimana wilayah kampus kan sebagaimana kita tahu ya kan, apalagi formal gitu kan. Betul, karena kan setiap kampus mempunyai atau memiliki kebijakan ideologinya masing-masing lah, mungkin seperti itu. Seperti UPI kan pendidikan, basicnya itu kan. Unpad ya sama halnya lah, Unpad juga. Terus UIN kan Islam. Ya seperti itu kan. Kalau menurut saya sih selama tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku gitu di tempat tersebut tidak jadi masalah. Cuman kadang kita pun sebagai manusia gitu punya rasa malu lah, atau punya etika, punya moral lah. Meskipun itu pun tidak melanggar norma atau aturan dan sebagainya di tempat tersebut, tetapi jika tidak terbiasa, jika di tempat itu memang bukan tempatnya atau bukan wadahnya atau ya emang bukan tempatnya, ya lebih baik ya janganlah gitu. Kayak misalkan di UPI misalkan kan, kampus pendidikan nih, dimana kan basicnya itu kita sebagai pengajar gitu kan, basicnya tuh
sebagai penghasil guru, yang dimana kan guru itu merupakan suatu sosok Contoh ya, ya, contoh. sosok yang harus diteladani Ya, lah, betul. entah itu dari cara Berpakaian. berpakaian, dari tutur kata. Ya lebih baik sih ya bukan formal sih, ya sepantasnya saja lah, Sopan gitu. sopan. Meskipun ya di UPI sekarang kan tidak hanya pendidikan saja gitu, tetapi ya lebih baiknya tahu tempatnya aja lah gitu. Kayak misalkan kalau di mall nih, ya nggak apa-apa lah gitu, selama tempatnya itu untuk seperti itu, untuk buat passion tertentu gitu. Iya. Oke. Nah, itu kan mengenai fashionable gitu kan, bagaimana fashion digunakan harus dengan fungsinya gitu ya, Bang ya. Nah, tapi kalau misalkan nih sekarang kan banyak macam-macam gitu kan dari fashion gadget ini, apakah gitu kan dari Kang Akmal sendiri merupakan salah satu faktor negatif gitu? Dari apanya negatif? Maksudnya fashionnya itu gitu loh. Oh, Gitu kan gadget itu kan sekarang dengan main itu Iya, kan iya. terbuka itu kan gitu kan. Nah, apakah merupakan sebuah dampak negatif gitu dari adanya pemikiran gadget saat ini? ya. Ya, mungkin ada suatu statement lah dari ahli luar gitu, tapi saya lupa namanya tuh, bahwa suatu kemajuan itu bisa jadi merupakan suatu kemunduran juga gitu. Oke. Nah, cuman ya saya nangkepnya itu memposisikan bukan tergantung dengan situasi dan kondisinya gitu. Melihat tempat dan bagaimana kita melihat si passion ini. Kalau misalkan dalam cara di Gen Z ini, cara berpikir dalam berpakaian itu merupakan suatu keterbukaan, cara mereka mengekspresikan diri Iya. dengan cara kita berpakaian itu, ya ini zaman now gitu. Ini cara pakaian zaman now, cuman di satu sisi juga kadang menyampingkan etika dan moral juga gitu. Jadi maksudnya contoh perempuan lah, yang dimana sekarang kan wah aurat, Betul. apalagi kita mayoritas di Indonesia kan orang-orang Islam kan, dimana kerudung Iya itu. gitu kan. Betul, Nah, sebenarnya ya pro kontra sih kalau misalkan membahas lebih lanjut. Wah, panjang pisan eta mah. Harus sama ahli agama itu mah. Betul. Nah, tapi kan kalau misalnya gini Kang, kan ada yang memang gitu kan dari hal tersebut gitu kan, menyulitkan seseorang gitu kan, bagaimana cara berpakaian misalkan gitu kan dengan gadget gitu kan, mereka mengikuti fashionable gitu kan di situ. Nah, ketika ada gadget yang menggunakan atau berpakaian seperti saya gitu kan, pakai batik gitu Iya. kan, itu terkesan lebih old gitu, lebih seperti orang dulu gitu kan. Nah, itu sebetulnya apakah masih cocok juga gitu kan fashion yang saat ini saya pakai gitu kan dengan saat Ya. ini? Justru gini nih, kadang suka ada beberapa orang, entah itu di Gen Z atau Gen Alpha atau masa-masa sekarang lah. Kadang apalagi kan zaman sekarang tuh kalau nongkrong kopi shop, Nah, kedai itu, kopi. iya, Kan. betul. Kalau kita masuk, ih lu bukan circle sini Nah, itu gitu betul, kan. betul. Pakaian lu atau gaya lu nggak masuk di Iya. sini. Sebenarnya kadang si kebebasan ini menurut saya ya, ini perspektif saya ya, bisa menjadi pedang bermata dua. Gimana tuh pedang bermata dua? Pisau apa sih? Oh iya, bisa. Iya, maksudnya jadi bumerang lah. Iya, bumerang. Bener ya? Iya, bumerang. Iya, tahu. Benar bumerang. Jadi bumerang. Kenapa? Karena di satu sisi kita bebas mengekspresikan diri, kita beraneka ragam dalam memilih pakaian kita, tapi di satu sisi juga kadang si kebebasan tersebut tidak ada batasnya. Jadi maksudnya tidak ada batasnya tuh seolah-olah kita bisa menghakimi atau mengeksekusi lah lu mah pakaiannya gitu. Padahal kan Iya, udah tahu kan itu merupakan suatu kebebasan gitu kan. Iya, Tapi betul. karena mungkin pemikiran tersebut
terlena dalam si orang-orang tersebut, terlena akan gayanya sendiri. Jadi mereka tidak menerima orang lain gitu. Jadi tidak ada batasan lah. Jadi bamblas we ya gimana urang rek. Erek pakai baju apa juga gitu. Bukan erek mau mengatai si dia itu pakaiannya gini nggak masuk sama. Nah, maksud saya kebebasan itu kebebasan dia. Jadi seakan-akan dia tuh abang bebas lah sebenarnya mah. Jadi menghakimi orang lain gitu. Entah itu dari passion, entah itu dari itu. Oh iya. Jadi apa namanya memunculkan banyak circle mungkinnya kalau di iya sini gitu. Ada kan istilah skena. Nah, sebenarnya itu skena tuh dari kata Inggrisnya tuh scene. Kan ada di film nih, scene. Nah, itu kan potongan-potongan film kan. Tapi ya karena perubahan zaman mungkin jadi orang Indonesia nggak manggilnya skena. Jadi skena tuh ada skena musik, skena musiknya tuh misalkan metal, rock, kayak gitu. Cuman ya orang-orang kadang zaman sekarang tuh nggak tahu artinya apa, cuman dia ikut-ikutan doang. Apa sih istilahnya zaman sekarang tuh? Pomo lah. Iya betul, pomo. Cuma ikut-ikutan doang. Iya, padahal dia nggak tahu itu artinya itu apa. Apalagi di dunia fashion kan apa namanya beragam lah gitu. Dan ini Kang Rapi satu lagi mungkin di Gen Z itu dalam dunia fashion berpakaian itu gencar-gencarnya thrifting. Wah iya itu. Gimana tuh tentang thrifting itu kan kadang-kadang banyak nih pro kontranya gitu kan mengenai thrifting itu ya. Di sisi lain mengenai kesehatan gitu kan, di sisi lain UMKM mempengaruhi juga kan. Itu UMKM. Ya pandangan saya sih kita lebih ke bukan menyamaratakan. Kita bagi porsinya masing-masing lah untuk supaya bagaimana untuk UMKM tidak terhambat. Tapi bagaimana kita juga dalam mengekspresikan diri kita melalui fashion itu juga tidak terhambat. Seperti itu. Iya. Ya kan sekarang lagi banyak muncul kan gitu kan. Baju kasih itu tuh kalau nggak salah ya, baju bekas dijual kembali itu kan. Ya itulah memang. Nah mungkin sebetulnya ini pembahasannya sangat seru sekali gitu ya. Masih panjang sih, cuman ya saya ada ini sih. Iya betul. Ya mungkin untuk menutup pada pertemuan kali ini gitu kan, setelah berbincang banyak itu padahal ya sangat seru sekali mengenai fashion di generasi Z ini gitu kan, mengingat itu banyak pro kontranya gitu kan. Nah untuk penutup nih Kang, closing statement nih bagaimana mungkin lebih ke arah edukasi mungkin gitu kan tentang fashion Gen Z ini. Mungkin untuk generasi Z yang khususnya terlahir di tahun 2000 ke sini gitu. Oke, kita bebas berekspresi dalam cara berpakaian. Kita beraneka ragam lah. Kita berhak untuk memilih dan memilah bagaimana kita cara berpakaian, entah itu dengan stylean vintage atau apalah. Cuman tetap yang pertama perlu diingat bahwa tidak boleh melanggar norma atau melanggar aturan yang ada di tempat tersebut. Dan juga kita saling menghargai antara satu sama lain. Entah itu kita ke gen-gen yang lain lah, gen alpha, gen milenial dan sebagainya. Jadi intinya tetap menghargai. Oke, nah itu jelas ya. Selama masih tidak melanggar dari norma-norma yang ada, silakan saja gitu kan. Apapun yang mungkin bisa diungkapkan baik itu dalam fashion gitu kan, pakaian, silakan saja gitu kan. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam bincang-bincang kali ini di History Podcast. Jangan lupa tetap saksikan History Podcast hanya di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.